minta bantuan untuk wawancara sedikit tentang sekolah kita? Bisa. Baik, kita langsung aja biar cepat kalau baik. Selama ini bagaimana Pelunggu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema yang ada di sekolah ini? Yang merupakan dilema biasanya cara saya mengidentifikasi itu dengan mencari kebenaran kemudian memanggil yang bersangkutan, kemudian setelah itu baru kita nanti mungkin berkoordinasi dengan dewan guru dengan tim yang ada di sekolah bagaimana kasus-kasus yang terjadi. Kemudian kalau selama ini bagaimana Pelunggu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pelunggu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Ya memang itulah dilemanya menjadi kepala sekolah, apalagi sebagai penentu kebijakan. Apalagi ada kasus-kasus seperti yang ditanyakan tadi, ada dua kasus yang sama-sama mengandung nilai kebenaran dan kebijakan. Disitulah kita perlunya mengadakan koordinasi dengan guru, kemudian mengadakan rapat internal untuk mengambil keputusan yang terbaik sesuai kesepakatan, sehingga apa yang kita putuskan itu menghasilkan nilai kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua. Baik, selanjutnya Bu Kepala, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pelunggu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikan kasus. Langkah-langkahnya tentu pertama kita harus menganalisis, mengumpulkan fakta, data seperti apa kasus-kasus itu, kemudian apa penyebabnya kasus-kasus itu terjadi, kemudian barulah kita melakukan musyawarah. Seperti yang saya bilang tadi, musyawarah dan koordinasi itu memang sangat penting. Jadi di sanalah nanti setelah melalui kita mengumpulkan fakta, data, kemudian penyebab-penyebab apa yang menyebabkan terjadi kasus-kasus itu, itulah yang akan kita komunikasikan dan koordinasikan bersama rekan guru untuk menentukan kebijakan atau keputusan sesuai dengan peraturan atau apa yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih Bu Kepala. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang mungkin Pelunggu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema di sekolah? Yang efektif Ya, yang efektif untuk mengambil keputusan ya tentunya melalui rapat, melalui koordinasi, melalui komunikasi dengan tim guru, wali murid, atau melibatkan komite. Memang kalau kasusnya sudah agak berat mungkin berkoordinasi dengan semua. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pelunggu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut misalnya? Apa tantangan Pelunggu? Tantangan yang kita hadapi biasa dalam mengambil kebijakan atau keputusan itu adanya ikut campur mungkin pihak luar yang akan mempengaruhi kebijakan yang sudah kita sepakati bersama. Misalnya ada kebercampuran dari SM atau orang luar yang akan mempengaruhi gitu apa kebijakan yang kita ambil. Itu mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah Pelunggu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus D5 Etika? Apakah Pelunggu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Pelunggu jalankan? Salah satunya itu punya tata kelola atau jadwal? Tata kelola atau jadwal tentu kita tidak punya tata kelola dan jadwal, karena apa? Kasus-kasus seperti dilema etika itu kan tidak kita tahu kapan terjadinya, kemudian tidak selalu terjadi. Jadi jika ada kasus-kasus yang ringan yang terjadi mungkin bisa kita selesaikan saat itu juga. Tapi bila ada kasus-kasus berat yang terjadi, mungkin barulah di sana ada koordinasi dengan semua pihak untuk mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai dengan peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Baik.
Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu pelungguh dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang sangat membantu adalah adanya ini kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, wakil kepala sekolah, rekan tenaga pendidik atau teknik. Itu orang-orang itulah yang membantu saya mengambil keputusan untuk menentukan apa yang terbaik, yang tentunya untuk kebaikan bersama dan pastinya berpihak. Baik, ini yang terakhir Bu Kepala saya bertanya, dari semua hal yang telah pelungguh disampaikan dalam pembelajaran, apa yang dapat pelungguh petik dari pengalaman pelungguh tentang pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Pengalaman atau pembelajaran yang saya petik dari dalam menyelesaikan kasus-kasus misalnya itu salah satunya adalah harusnya atau ada pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan dewan guru, dengan wali siswa, kemudian dengan wakil kepala sekolah, dengan tendik. Hal itulah yang saya bisa jadiin pembelajaran bahwa apapun masalahnya yang diperlukan adalah koordinasi dan komunikasi. Baik Bu Kepala, cuman ini pertanyaan dari saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah. Cuma itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tinggalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala, boleh yang wawancara tentang sekolah pelungguh itu? Mungkin silakan. Baik, untuk lebih jelasnya kita biar lebih singkat padat jelas, kita mulai saja dipilih. Ya. Baik, selama ini bagaimana pelungguh dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema yang ada di sekolah pelungguh? Dilema ini ya. Ya, dilema. Artinya dilema ini kan Yang keseringan terjadi. benar salah, biasanya dilema itu benar atau salah gitu kan. Biasanya kalau saya mengidentifikasi kasus yang seperti ini kan itu harus melalui beberapa penelitian dan pemantauan itu gitu kan. Apakah ini termasuk dilema etika ataukah sebuah bujukan moral gitu kan. Untuk mengidentifikasi kasus ini tentu yang membutuhkan pemantauan dan penelitian terlebih dahulu dari kita selaku pimpinan supaya kita bisa menentukan apakah ini dilema ataukah hal lain. Baik, terima kasih. Lanjut. Kemudian selama ini bagaimana pelungguh menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana saya jelaskan tadi, kalau bagaimana kita mengambil sebuah keputusan gitu kan terkait dengan beberapa dilema yang kita temukan misalnya, tentu yang pertama bagaimana saya jelaskan tadi, tidak serta-merta kita langsung plak begitu mengambil keputusan. Tapi yang pertama tentu kita melihat dan meneliti dulu apakah ini seperti apa modelnya, lalu baru kita nanti melalui kolaborasi dengan bersama teman mengambil keputusan mana yang kira-kira terbaik menurut kita. Artinya bukan keputusan yang semata-mata harus dari saya, teman-teman harus mengikuti apa yang saya lakukan, tapi kita mengambil keputusan yang terbaik dan sesuai dengan apa yang keputusan bersama
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa pelunggu lakukan selama ini ketika mengambil keputusan seperti tadi? Biasanya kalau kita mengambil sebuah keputusan, bukan yang pertama kita lihat adalah masalahnya dulu. Masalah ini seperti apa? Kemudian baru kita mungkin setelah kita tahu masalahnya seperti apa, maka kita harus punya data yang relevan, fakta-fakta yang bisa mendukung nanti sebuah keputusan kita ambil. Lalu apakah nanti permasalahan yang sudah kita identifikasi awal termasuk dilema moral, ketika ini adalah termasuk hak ini, maka kita harus menguji dulu keputusan kita nanti kan. Setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan. Lalu keputusan ini belum serta-merta harus dilakukan, harus kita uji dan refleksikan dulu keputusan itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini pelunggu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Apa yang efektif? Yang paling penting itu ya terkait dengan dilema etika. Ya, memang dilema etika ini memang satu hal yang sangat berat menurut saya, karena bagaimanapun ini membutuhkan solusi terbaik, solusi yang tepat, sehingga kita harus betul-betul menganalisis permasalahan yang terjadi. Jadi intinya solusi dan cara kita dalam menyelesaikan permasalahan ini duduk bersama, bagaimana kita berkolaborasi bersama, menciptakan sebuah solusi dan keputusan yang terbaik. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pelunggu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Biasanya tantangan kita adalah dilema etika ini kan yang saya sampaikan tadi itu adalah benar melawan salah. Kemudian apa yang harus kita lakukan adalah caranya kali ya, tantangannya tidak semua sebagai pimpinan di sekolah tidak semua teman kita akan kerja kita satu paham dan tidak semua teman kita sependapat dengan kita, sehingga ini menjadi pertimbangan juga kita mengambil sebuah keputusan. Tantangan yang terbesar itu ya ini pertama jenis masalahnya seperti apa itu tidak memungkinkan, dan kedua tidak semua rekan kerja kita memiliki pengalaman yang sama dengan kita. Untuk analisa, analisis keputusan yang dihasilkan. Kemudian Pak Kepala, apakah pelunggu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah pelunggu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaiannya? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang pelunggu dijalankan? Salah satunya tata cara atau memang langsung diselesaikan? Kalau terkait dengan permasalahan seperti ini, memang secara administrasi kita tidak membuat sebuah jadwal untuk penyelesaian. Biasanya apabila masalah kita langsung melakukan beberapa tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah, walaupun itu tidak terjadwal gitu kan, tapi secara responsif kita langsung bagaimana caranya supaya permasalahan itu tidak berlarut-larut dan bisa segera diatasi. Ini yang kita tidak buat jadwal lah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu pelunggu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah teman yang membantu atau faktor lain yang saya memudahkan? Ya
biasanya kan seperti yang tadi saya jelaskan, permasalahan kita temukan pantauan tidak semua teman sepemahaman. Tapi yang selama ini yang sering saya laksanakan, pertama adalah melakukan pengungkapan oleh teman-teman. Yang kedua, bagaimana rekan yang memiliki pemahaman yang sama dengan kita menyelesaikan masalah itu menjadi modal utama kita, dan itu penyokong utama supaya bagaimana kita bisa mengatasi masalah itu. Jadi pasti akan ada rekan kerja kita yang selalu membantu dan bisa Kemudian dari semua hal yang telah Pelunggu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pelunggu petik dari pengalaman Pelunggu mengambil keputusan dilema etika ketika Pelunggu mengambil keputusan tersebut? pelajaran yang paling berharga ketika kita mengambil sebuah keputusan itu kita artinya tidak sembarangan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan yang kita ambil bukan keputusan berdasarkan kemauan kita, tapi keputusan yang berdasarkan keadilan bagi teman-teman semuanya. Jadi apapun itu nilai-nilai yang bisa kita petik dan bisa kita dapatkan dari itu, bagaimana nilai kebenaran kita bisa kita dapatkan, kejujurannya, kemudian bagaimana kita berkolaborasi di sana, sehingga nanti hasil dari semua itu nilai yang bisa kita dapatkan ini bisa menjadi acuan sehingga kita mampu menghasilkan sebuah keputusan yang Baik, itu saja Pak Kepala yang saya tanyakan dalam bentuk pertanyaan tadi. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.